Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah jumpa lagi dengan Pak Arif. Di sini anak-anak sudah masuk dalam pembelajaran di tahun ajaran yang baru di kelas 6 ya. Untuk itu pembelajarannya masih menggunakan daring maupun luring ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran di tema yang pertama, subtema 1, yaitu tema tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, anak-anak yang di rumah silakan untuk belajar melalui video ini, dan untuk evaluasinya nanti akan Bapak kirimkan link soal yang melalui Google Form. Untuk itu silakan anak-anak dipersiapkan. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita sama-sama memulainya dengan membaca doa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dapat dimudahkan dalam menerima pembelajaran kali ini. Ya. Selanjutnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Sahabat cerdas, coba perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, apakah manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Kemudian apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Sahabat cerdas, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, kemudian sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Sahabat cerdas, betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia, jadi kita harus senantiasa menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Sahabat cerdas, setelah kalian mengetahui manfaat tumbuhan bagi manusia, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini.
Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Ide pokok paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Paragraf kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Sahabat cerdas, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Perkembangbiakan pada tumbuhan jagung termasuk perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Untuk mengetahuinya, coba amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Berikut ini penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif memiliki beberapa manfaat, antara lain mempunyai sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, menghasilkan buah tanpa biji, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tema 1 tentang tumbuhan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Ya. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan anak-anak nanti berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.